untuk belajar. Saya rekod ya, supaya nanti kita dapat apa itu mengulangi lagi, nanti linknya saya beri ya. Ya, jadi kita melanjutkan materi. Kalau yang minggu kemarin kita berlatih membuat benda kerja untuk proses camp ya, yang benda kerja pertama gitu ya. Itu kemarin roughing, kemudian finishing ya. Kemudian yang ini nanti kita akan berlatih ya, membuat benda kerja yang ada tambahan satu menu, yaitu alur ya, atau grooving. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi nanti ini kita buat gambarnya di camp ya. Kita gambarnya nanti cukup separuh yang atas saja gitu ya. Jadi nanti kita mengidentifikasi dulu titik-titiknya ini gitu ya. Ini 0,0, kemudian ini 0,10 gitu kan ya. Min 10,10 ya. Jadi chamfer, radius dan chamfer dan radius ini diabaikan dulu ya. Nanti yang mengerjakan adalah CAD-nya ya, CAD-nya di Mastercam yang mengerjakan ya. Kemudian kalau alur nanti langsung kita buat nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kita membuat ini 0,0, 0, berapa nih? 10 ya kan. Min 7,10 gitu ya. Min 7, ini dalamnya 2 ya. 8 dan sebagainya ya. Ya, jadi ini yang kita buat nanti. Ini di sini dikatakan bahannya diameter 70 kali 70 ya. Diameter 70 kali 70 ini ya. Tetapi nanti misalnya kita buat diameter 70 kali 100 ya nggak apa-apa ya. Atau 110 ya, 2 kali ini nggak apa-apa ya. Karena kalau 70 itu kalau di mesin yang sesungguhnya nanti kalau kita cak ya, caknya kan nggak sedikit ini ya. Yang dicak kan kira-kira 20 atau 30 ya, sehingga nanti kurang pas gitu ya. Kalau kita memotong bahan yang hanya 70 ya. 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 Ini coba kita buat di camp ya, untuk membuat kerjanya ya. Untuk sebelum dimulai itu mungkin ada pertanyaan dari mana? Dari kuliah yang lalu mungkin ada kesulitan. Kalau ada kesulitan bisa didiskusikan sekarang dulu sebelum kita mulai membuat yang benda kerja latihan yang berikutnya. Silakan kalau ada kesulitan yang sudah mencoba gitu ya. Nggak ada kesulitan? Iya. Izin, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak Yusuf dulu, Pak. Ya. Iya, iya. Programnya udah dibuat, Pak. Ya. Kalau untuk pengumpulan tugas, apakah kita convert ke PDF atau bagaimana, Pak? Atau cuma programnya yang di simpan? Ya, jadi nanti untuk pengumpulan tugas itu ya, yang kita kirim adalah file mastercam-nya ya. File mastercam-nya dikumpulkan sehingga saya bisa membuka di software saya gitu ya. Jadi nanti untuk beberapa tugas yang lalu mungkin nggak masalah ya, yang pakai PDF semua bisa baca tuh ya. Tetapi kalau untuk Mastercam nanti yang dikirim adalah file Mastercam-nya ya, bukan hasil programnya ya. Jadi Mastercam-nya nanti kalau saya buka gitu ya, nanti terbuka di tempat saya, bisa saya simulasikan seperti itu. Tetapi ini yang memberi nama file jangan panjang-panjang ya. Ya, yang memberi nama file hendaknya pas kita membuat gambar, kemudian kita save ya. Namanya jangan panjang-panjang, misalnya tugas 1, itu aja lah. Tugas 2, nggak usah dikasih nama Anda, nggak apa-apa. Nanti kan di Bismat itu kan masuk ke folder Anda masing-masing tuh ya. Jadi beberapa mahasiswa yang dulu atau yang saat ini ikut kuliah, itu dia sudah di-save di Mastercam,
ya. Kemudian di Internet Explorer di rename. Ya. Nah, di rename itu di situ ada strip, ada underscore, ada bintang, ada titik dan sebagainya tidak terbaca. Ya. Apalagi kita nama file pakai titik, padahal titik itu dianggap sesudah itu kan extension gitu ya. Jadi nge-save-nya di Mastercam saja, ya kan. Pas kita membuat gambar, nanti saya beri contoh ya, kita membuat gambar, kemudian dikasih nama, ya nanti yang dikirimkan file itunya, ya sehingga nanti simulasi dan sebagainya kan saya lihat di komputer saya, gitu ya. Nah, hasil kode G kan nanti hasil kode G-nya di komputer saya, bukan di nanti kan di eksekusi masing-masing kan bisa di masing-masing komputer karena itu di save yang berbeda, ya. Itu ya, Mas Yusuf ya. Ya, ya. Siapa lagi tadi ada yang nanya, Mbak siapa? Terima kasih, Pak. Ya, Mbak Mona ya? Iya, Pak. Sama, Pak, pertanyaannya tadi. Bingung semalam tuh mau nge-save-nya gimana. Oh ya, ya, ya. Ya, Jadi Pak. seperti ini contohnya ya. Ini saya share ya. Jadi di Internet Explorer atau kemarin saya download ya. Saya download beberapa tugas mahasiswa itu, ya kan. Ya ini misalnya ya. UTS 1B. Kemudian ada yang apa? Yang Mastercam ya. Sehingga nanti di sini tuh filenya file Mastercam. Ini file Mastercam 5 boleh, 7 boleh ya. Jadi kalau di sini nanti kalau Anda kumpulkan ini, kalau saya buka katakanlah ya, saya buka contohnya yang ini katakanlah ya. Ya, kalau di sini Mastercam X74 file berarti saya bisa buka ya. Tetapi kadang-kadang mahasiswa ada yang memberi nama yang sangat panjang ya. Ya, misalnya ada yang beberapa ini ya. Ini belum tentu bisa kebaca, ini ada titik di sini ya. Nah, ya ini karena apa? Dia nanti dianggap PDF. Ya, ini ada strip, ada underscore, ada titik, ada angka dan sebagainya. Ini nggak bisa kebuka. Tetapi kalau yang seperti ini, contohnya ini saya buka ya. Saya klik double. Namanya UT1B, tapi dia milik banyak orang. Tapi saya akan download masing-masing dari. Nah, ini nanti kan terus kebuka, ya. Nah, ketika saya buka dengan software saya, nanti gambar yang Anda buat itu muncul di sini. Ya. Ya. Nah, muncul di sini kan ini. Ya, ini hasil tugas ini ya. Nah, dari sini saya bisa melihat ini proses roughing. Kemudian apa? Sebentar. Saya tutup video saya dulu ya. Ini komputernya keberatan ini ya. Ya, sebentar. Ini jadi dari sini nanti saya bisa apa itu bisa running ini programnya ya. Saya bisa running programnya ya untuk ngecek, kemudian saya ngoreksi, ada komen dan sebagainya itu ya. Nah, sehingga nanti kemudian nah ini misalnya kok ada tool nabrak di sini. Ya, tool nabrak di sini. Berarti kan ini menurut software ada kesalahan itu ya. Ya, misalnya itu ya. Gitu ya Mas Yusuf dan Mbak Mona ya. Jadi nanti tugas itu ya namanya jangan panjang-panjang ya, tugas 1 gitu aja lah ya. Jangan sampai wadah nama Anda panjang dikasih nomor mahasiswa, waduh ya. Jadi kalau seperti ini contohnya ya, contohnya yang nggak terbaca itu gini. Ya saya save dulu ya. Contohnya yang nggak terbaca ya. Ini saya tutup dulu ya biar nggak berat. Ya, contohnya ini ada yang ngirim tugas ya. Ini namanya seperti ini. UTS strip 1B underscore Agung strip bawah Agung Setiawan P.B. Ini ketika saya klik double ya, dia dikira file PDF. Padahal PDF tidak mengakui bahwa itu filenya PDF. Nah, terus nggak mau terbuka ya. Jadi banyak kasus seperti itu. Kemudian ada lagi yang merename ya, merename dengan prosedur yang kurang standar ya. Jadi rename-nya itu hendaknya di software Mastercam-nya, jangan rename di Explorer. Karena kadang-kadang gini, ada yang memberi nama di sini UTS1B kemudian titik ya kan, MCX7 titik. Wah, itu nggak kebaca lagi ya kan. Ya, karena apa? Yang kita rename kan cuma namanya ini. Nanti extension-nya kan urusan komputer ya. Jadi kalau itu kelihatannya apa? UTS1B titik MCX7 titik. Nah, berarti ada titik double ya. Contoh ada beberapa kemarin yang saya tidak bisa buka tugasnya mahasiswa itu karena yang memberi nama itu agak
agak, nah ini beberapa yang panjang-panjang ini ya, wah ini ya, nah ini nggak bisa dibuka ini ya, nggak bisa dibuka ini ya, sehingga nanti kalau nama kok sekian panjangnya itu misalnya kan, ya itu ya, jadi kita pakai model lama saja, nanti namanya itu jangan yang panjang-panjang itu ya, karena apa? Yang sekarang aja link apa video dan sebagainya tuh ada perusahaan yang bisa ngakali nama malah dapat duit ya. Sekarang nama yang panjang diringkas jadi Bitly itu ya, misalnya seperti itu ya. Ya, jadi jangan sampai Anda membuat apa file Word ya, save dengan judul paper karena terlalu panjang. Ya. Itu ya, Mas Yusuf, Mbak Mona ya. Jadi nanti file MJK-nya aja yang diupload ya, yang disubmit ya. Ya itu nggak besar kok filenya ya. Udah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Kalau enggak nanti kita lanjutkan ke materi kita yang tadi. Kita gambar dulu yang ini ya. Yang ini ya kan. Ini mungkin Anda juga bisa membuka di buku yang itu yang apa? Vanuk program training itu ya. Jadi di sini nanti saya gambar dulu separuh yang atas ya kan. Ini saya di sini terpaksa membuka dua komputer ini karena apa? Kalau saya mondar-mandir ke sana kemari, kemudian saya buka Bismart, saya buka Zoom, kemudian saya buka apa? Mastercam itu semuanya berat nanti hang komputernya ya. Oke, kita mulai Mastercam-nya kita buka. Ya. Nanti langkah-langkah membuat programnya tadi sudah direkod ya. Sudah, Pak. Ya udah ya. Oke. Ya. Ya, yang belum kemarin belum mengerjakan mungkin ya bisa dilihat lagi. Kita gambar yang tadi itu ya, yang ini ya. Gambar yang ini ya. Nanti mulainya kita gambarnya pakai apa? Bentar, menu saya ketutupan ini. Permisi Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Mas. Itu kok di Bismart kok ada pas pengumpulan tugas kok ada kayak waktu udah kadaluarsa ya Pak ya? Iya, yang tugas keberapa Mas? Yang menggambar 2D, yang Mastercam Pak. Tugas 9 kalau nggak salah Pak. Oh yang 9 ya? Oh itu nggak apa-apa nanti waktunya kan. Yang tugas menggambar 2D itu ya? Coba tak cek dulu ya. Saya cek, mungkin tanggalnya saya aktifkan dulu, ya kan sebentar. Jangan-jangan malah tahun yang lalu ya. Sebentar. Lama Pak itu. Ya? Oh iya, yang lama. Ya saya off-kan ini ya. Saya off-kan saja nanti supaya Anda bisa. Ya malah di sini tulisannya 31 Januari Mas 2021 gitu ya. Ya, yang semester yang lalu. Udah saya ubah, ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita melanjutkan yang materi kita ya. Kita gambar sekarang. Sebentar, kok ini menu saya ketutupan ya. Oke. Ya. Kita buat garis yang gambar tadi itu ya. Kita buat garis dari 0,0 kemudian 0,10 ya. Kemudian min 7,10 ya. Kemudian min 7, itu dalamnya alur 2 ya. 8 ya. Kemudian min 10,8 ya. Kemudian min 10,15 ya. Kemudian min
25,15 ya. Kemudian min 25,25 ya, min 25,25. Nah, kok ini terputus ntar. Ntar kita lanjutkan dulu. Ntar ini kok tadi terputus ya. Ya. Min 25,25 ini tadi kan min 25,15 ya. Min 25,25 naik. Kemudian ke sini min berapa ini? 40 ya, min 40,25. Min 40. Min 40 kurangi 3, min 37,25 ya. Ya. Kemudian min ini dalamnya alur 2 lagi ya, min 37,23 ya, min 40,23, kemudian naik lagi ya. Kemudian naik lagi min 40,30 ya. Kemudian min 55,30 ya. Kemudian min 55,35 ya. Kemudian kalau di situ tadi panjangnya, di situ tadi dikatakan 70 ya, kita perpanjang saja. 2 kali lipatnya nggak apa-apa ya. Misalnya min 140,35 nggak apa-apa. Min 140,35 apa. Ya. Kemudian min 140,0 ya, skipnya. Jadi ini gambar yang aslinya awalnya ya. Jadi gambar yang ini tadi ya. Kemudian di situ ada beberapa chamber ya. Jadi di sini di chamber 2 ya. Di sini chamber 2, di sini chamber 1, 1. Ini R5 gitu ya. Jadi ini ada chamber 2. Chamber di sini ya, chamber ya. Chambernya one distance ya. One distance itu maksudnya satu ukuran berarti 45 derajat ya. Itu kalau untuk ulir, bukan ulir ya, belum ya. Jadi misalnya ini 1 gitu ya, 1. Chambernya cuma 1 gitu ya, 1 ukurannya maksudnya. Ini chamber 1, ini chamber 1, ini chamber 1, ini chamber 1 ya. Jadi di chamber semua. Kemudian di pojok sini tadi ada radius 5 ya, radius 5. Sehingga nanti kita pilih ini radius 5, ini dan ini ya. Ya. Nah, nanti kalau kita mau membuat apa garis sumbunya boleh ya. Garis sumbunya dengan cara kita pindah ini mode garis ya, line style, kita pindah garis sumbu, kemudian kita buat garis sumbunya. Ya, misalnya itu ya. Ya, ini adalah gambar yang ini tadi. Benda yang ini tadi ya. Yang ini ya. Tapi saya perpanjang ya, saya perpanjang sana gitu ya. Tapi kelihatannya terlalu panjang ya. Mungkin kita buat 100 berapa ya? 100 ini tadi jadinya berapa nih? 45, 55. Ya, mungkin 110 atau 120 ya. Tadi terlalu panjang ya. Ya, kita ganti aja ya. 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 Jadi ini misalnya saya mau memotong garis itu ya, ini terlalu panjang, nanti saya buat garis di sini katakanlah ya. Oh, garis ini, garis utuh ya. Garis utuh. Saya nanti di sini aja lah min 120-an gitu ya.
Berarti saya buat garis, klik ya, katakanlah min 120,0 meter ya, dan saya ke sana. Nah, ya. Jadi nanti ini boleh kita trim ya, kita trim atau nanti diulangi ya nggak apa-apa, tapi di trim ya boleh ya. Jadi kita trim di sini ada edit, kemudian ada trim, ya, trim ya. Trim ada trim break ya, break di titik potong. Ya. Berarti kita klik ini dan ini, ya, kemudian kita enter. Berarti di sini sekarang ada titik potong sehingga nanti kalau ini kita hapus boleh. Ya. Jadi break itu tadi break and intersection maksudnya dipotong pas titik pertemuan. Ya. Ini gambarnya ya. Jadi tadi saya save dulu ya. Maksud saya tadi save-nya di sini ya. Kita save, katakanlah apa? Ini ditulis misalnya lat mail, katakanlah sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 12 ya. 12 misalnya, ya. Save ya. Nah, ya. Namanya pendek gitu aja, ini sudah tersave ya. Kemudian nanti di sini ya sama dengan yang kemarin, dari sini kita milih apa? Milih mesin ya. Tapi kalau kemarin sudah di set di sini kan mesinnya tinggal milih saja sekarang ya. Saya pilih yang default ini, klik ya. Nah, nanti kan muncul ya. Ketika muncul itu kemarin kita stock setup. Nah, ya. Stock setup itu di yang paling atas ini stock ya. Ini stock, ini jauh. Ya, jauh itu cap ya. Ini stock, left spindle, kita properties ya. Bisa ngisi diameter dan panjang atau bisa make from to point. Ya, make from to point itu contohnya ini saya klik ya. Saya klik dari titik ini sampai titik ini. Ya. Nah, nanti terisi ini ya. 70 kali 120 terisi sendiri. Ya, saya membuat make from to point sehingga kalau saya centang oke ya. Ya, nanti jadinya ini ya. Jadinya batas benda kerja ya. Kemudian ini kontur yang akan dibuat ya. Jadi nanti langkah berikutnya sama dengan minggu yang lalu ya. Langkah berikutnya sama dengan minggu yang lalu kita proses bubuknya pertama kali roughing ya, roughing untuk ini ya. Jangan lupa di sini kita karena bubut ini nanti kan yang hanya sebagian ini, berarti kita pakai yang ini ya, parsial, kemudian klik width-nya ya. Kalau width-nya tidak kita klik, wah itu gak jadi-jadi ya, mungkin beberapa ada yang lupa gitu ya. Dianggap error terus katanya apa? Katanya garisnya nggak nyambung ya. Jadi nanti kita mulai dari mana? Dari sini ya. Klik ya. Ini turun ke bawah, kita balik ke atas arahnya dengan yang ini. Ini reverse ya. Reverse itu maksudnya balik ya. Nah, ini 1, kemudian 2, 3. Ini boleh masuk Pak, boleh aja. Nanti kan dilewati ya. Sana, sini, sana, belok ya. Ya. Kemudian Pak, izin bertanya, Pak. ya. Gimana, Mas? Bertanya apa? Silakan. Halo? Kok malah nggak bunyi yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, apa-apa, Mas. Gimana? Kok nggak bunyi, Mas? Pertanyaannya. Tadi suaranya. Ya. Saya lanjutkan dulu nih ya. Saya lanjutkan dulu. Anda suaranya nggak kedengaran. Mic-nya dimatikan dulu, Mas. Tadi Iya, Pak. Anda pas tanya tapi pas ngomong nggak kedengaran itu. Berarti putus sambung. Ya. Oke, Iya, ini Pak. saya centang. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita pilih tool ya. Pilih tool yang kita gunakan untuk proses roughing tadi ya. Misalnya kita pilih tool yang satu, bolehlah ya. Pilih tool ini ya kan. Kemudian fit rate-nya ya. Kemudian cutting speed-nya kita turunkan ya, cutting speed-nya 200 ya. Kemudian maksimum spindle speed ya. Ini kita pilih CSS ya, bukan RPM, cutting speed ya. Ini misalnya maksimal nanti 3.500 ya.
Kemudian parameternya ya misalnya dalamnya berapalah ini 1,5 misalnya kan ya. P ya kan. Minimum cutting depth, stock to lift edge biasanya setengah ya. 0,2 oke, kita oke sekarang. Ya. Nah, proses untuk roughing ya. Ya, roughing. Oke, ya. Ini roughing ya, saya save dulu. Nah, ya, sebentar. Tadi yang tanya Mas siapa tadi? Saya Pak. Ya. Gimana? Ini di punya saya ini Pak ya. Ya. Kok tampilan yang setelah mesin tipe ini nggak muncul Pak ya, yang di sebelah gambar itu Pak? Maksudnya? Loh, kalau nggak muncul ya dimunculkan Mas dengan slash-nya itu. Mesinnya nggak ada, gitu ya. Nah, Iya, kemarin munculnya gimana Pak? mesin tab. Ini Ya toh? sudah Pak. Ini Ini sudah. toh? Kanannya nggak muncul. Nah, terus latih kan Pak? Iya. Nah, Iya. ada Devatul ini. Iya, terus? Nah, pas di sebelah tempat menggambar itu Pak, nggak ada yang apa namanya? Oh ini tidak sengaja Anda silang berarti ya. Oke, ini toh, ini Ya. nggak muncul. Ya, ini cara munculkannya Anda lihat klik view, ya kan? Klik view Pak. View ya, kemudian toggle operation manager diklik ini. Yang akan ALTU ini Pak ya? ya, diklik ya. Oh iya. Ya, Muncul Pak. belum? Ya muncul Pak. Ya, itu tidak sengaja tersilang mungkin ya pas gini tidak sengaja disilang gini, terus hilang, itu kan ya? Waduh, Iya Pak. kok nggak ada ya? Ya, tadi bisa ALTO ya. Nah, ALTO Iya. ada tadi, ALTO ada. Nah, Cari muncul. semalam nggak ketemu-temu. Ya, nggak ketemu tuh. Oke, ada yang hilang nggak ketemu. Oke, ya. Ya, kalau pas gambar biasanya memang kita minimize atau kita hilangkan nanti tinggal munculkan lagi. Tapi ketika hilang nggak bisa dicari. Gitu. Ya, oke. Ya. Ini masih terlihat gambarnya ya? Masih ya? Screen-nya enggak kayak. Ya, sebentar. Oh, tadi saya keluar sebentar ya. Oke. Saya share screen lagi. Ya, lanjutannya ya. Kita lanjutkan yang gambar tadi. Oke. Dari tadi Mas Galis tadi bingung ya. Hilang yang ini. Ini hilang ya. Ini hilang itu mungkin pas gambar tidak sengaja disilang gini. Nah, hilang ya kan. Mau hilang dicari nggak ketemu ya. Nah, bingung semalam nggak ketemu katanya. Oke, kalau ini mengeluarkan ini pakai apa tadi? View ya, kemudian toggle operation manager atau ALT plus O ya. Atau di sini kita ketik ya tombol ALT O, nah keluar ya. O itu maksudnya operation manager jadi ya kan. Operation manager. Oke. Ya, kita lanjutkan ini tadi roughing ya. Roughing, lupa yang roughing kok yang masuk ini nggak ikut nggak ini. Kalau ini pahatnya suruh masuk sini kan nggak mungkin ya. Nanti dianggap nabrak ya. Setelah roughing kita turbat ke finish ya, finish ya. Finishing yang mana? Yang tadi diklik-klik lagi boleh ya kan? Atau kalau tadi sudah oke ya kita pakai item saja, itemnya pakai ini ya. Last ya. Last itu maksudnya item yang terakhir tadi. Klik. Nah, jadi kuning sekarang. Kita oke, kemudian kita ganti pahat untuk finishing ya. Pahat finishing biasanya kita pilih yang lebih runcing ya, ini misalnya ya. OD finish right. OD itu maksudnya Pak. OD itu outside diameter ya. Ya, outside diameter. Ya. Jadi nanti Pak ini pahatnya seperti apa? Kalau pahatnya seperti apa kita lihatnya klik double. Ya, kalau kita seperti apa? Kita klik double nanti kelihatan munculnya seperti ini ya. Nah, berarti pahat itu tadi pakai inset yang diamond sudutnya 35 derajat ujungnya, kemudian kodenya G ya kan. Kemudian apanya lagi ya. Nanti itu namanya VNMG 160408. Nah, itu ya. Itu pahatnya. Jadi ke thickness-nya dia 04, radius ujungnya 0,8. IC diameternya ini gitu ya. Jadi kalau di tool tadi kita klik double ya, nanti munculnya ini ya. Oke. Kita ikut yang ini ya. Nanti kalau finishing ya mestinya lebih pelan ya, katakanlah 0,1. Speed cutting speed-nya itu misalnya 200 ya. Ini 200 bukan 200 putaran per menit ya. 200 meter per menit.
bukan 200 RPM ya, bukan ya. Kemudian maksimum spindle speed katakanlah tetap 3.500 ya. Ya. Kenapa ini 3.500 ya? Kalau kita ke kampus nanti kita beritahu ya bahwa mesin bubut itu kan ada caknya ya, cak rahang 3 yang memegang benda kerja itu ya. Di caknya itu ada tulisan di situ yang boleh maksimum berapa RPM ya. Kalau nggak salah di mesin kita itu 4.500 ya. Tetapi yang 4.500 jangan diputar 4.500, itu sudah pas itu ya. Ya diturunkanlah sedikit 3.500 ya. Kalau di caknya itu ditulis spesifikasinya maksimal 4.500, kemudian Anda masang benda kerja di situ, Anda putar 5.000, mesinnya mungkin mau 5.000, tapi caknya itu nanti yang megang itu nanti bisa lepas ya, bisa lepas. Jadi gambarannya kalau Anda naik mobil itu ya, kalau belok kencang Anda kan terlempar keluar gitu ya, sehingga caknya itu rahangnya itu kalau putarnya terlalu tinggi ya dia terlempar keluar juga. Bayangkan kalau 5.000 RPM kecepatannya berapa untuk diameter kecil, sehingga nanti kita harus mengikuti spesifikasi caknya. Kalau caknya boleh sampai 5.000 ya nggak apa-apa, tapi jangan maksimal 5.000 ya jangan 5.000 gitu ya. Oke, ini kita pilih finish parameter, kita pilih di finish sekali saja ya dan sebagainya. Ininya sudah oke, biasanya finish ya, kemudian kita oke ya. Nah ini finish. Nah, sehingga nanti kalau kita running sekali lagi, ini roughing ya, ini roughing ya, kemudian nanti finishing ya. Finishingnya tuh nggak kelihatan tadi ya. Ya, jadi kalau kita simulasikan, klik ya, kemudian ini gambarnya ya. Jadi kita lihat dari samping ke tengah ya, atau dari atas. Oke, kita running ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, ini roughing. Ya, ini finishingnya. Ya, sehingga nanti benda yang ada itu bentuknya seperti ini yang jadi gitu ya. Nah, ini tadi selesainya berapa menit? Oh, 17 menit. Oh, 17 menit ya terlalu lama ya. Masa buat ini 17 menit ya. Berarti tadi ada parameter yang mungkin kurang pas ya. Ya, nggak mungkin ini 17 menit ya. Paling ini tuh 2-3 menit aja selesai kok ya. Ya, nanti kita cek lagi di mana? Di apanya itu? Parameternya ya. Jadi nanti kalau F-nya kita tinggikan, berarti nanti RPM-nya F-nya menyesuaikan RPM, sehingga nanti bisa waktunya bisa diperingkas ya, bisa dipercepat ya. Kita lihat parameter sekarang ya. Parameternya tadi di tool ya. Ya. Feed rate ini ya, spindle speed 200, maksimal spindle speed ini normal ini ya. Ya. Kemudian kedalaman potong 1,5 ya kan, 1,5 mili ya kan. Ya. Oke, ini masih oke ya. Ya. Tapi kalau itu 17 menit kok lama sekali ya. Finishing langsung ya. 0,1 spindle speed ya, oke. Coba saya ini dulu, saya backplot ya. Siapa tahu ada kesalahan di perhitungan waktu di mana? Perhitungan waktu di simulasi verifikasi tadi itu kadang-kadang memang agak nggak sesuai dengan yang di backplot gitu ya. Kita cek sekarang waktu ya. Ngecek waktunya bagaimana? Kita pakai backplot boleh ya kan? Pakai verifikasi simulasi tadi boleh, tapi kita cek ini di backplot ini nanti pas apa tidak ya. Ya. Oke. Backplot agak berat ya kalau bareng dengan zoom kelihatannya agak berat ya. Oke ya. Jadi nanti waktu itu terlihat di bagian sini yang bawah ya. Bentar. Ya, di sini ada info ya, ada info ya kan. Ternyata di sini cuma 2 menit ya. Nah, saya jalankan. Ya.
Kok agak lambat ini? Oke. Agak berat ini backplotnya ya. Jadi waktu ternyata di sini roughing dan finishing menurut backplot cuma 2 menit 39 detik ya. Jadi tadi di simulasi mungkin perhitungan waktunya kadang-kadang agak kurang pas tuh ya. Agak kurang pas ya. Bentar ini kok ada masalah di sini nih ya. Backplotnya. Bentar ya, saya stop sebentar biar enggak terlalu berat ya. Ya. Oke, kita tunggu dulu tadi ini jalannya agak error karena berat ini ya. Bentar saya stop sebentar ya, saya stop sharing sebentar, saya lihat dulu. Saya keluar dari program backplot dulu ya. Oke. Ya, itu tadi roughing dan finishing ya. Kemudian selanjutnya kita membuat ini ya, membuat alur ini ya. Ini alur ya. Jadi di gambar itu nanti ini adalah alur ya. Alur lebarnya 3 ya kan? Lebarnya 3, dalamnya 2. Ini sama ya. Ini lebarnya 3, dalamnya 2. Tetapi kadang-kadang ketika kita membuat alur jadi masalah ya. Jadi masalah apa? Karena kita menganggap alur itu nanti mulainya di sebelah sini ya. Padahal ketika tool itu selesai membuat alur, nanti ada seperti nabrak gitu ya, seperti nabrak. Contohnya ini kita pahat alur kadang-kadang ya, pahat alur. Bentar, kok nggak ada warnanya ini ya. Ya, pahat alur di sini nanti ketika kita masuk ke sana, masuk ke sini, ketika keluar nabrak di sini. Ya, sehingga nanti kalau ini 3, ini kita tidak menggunakan pahat alur 3 ya. Sebaiknya pahat alurnya ya untuk groovingnya nanti ya. Grooving itu membuat membuat alurnya. Gambarnya kok malah lari kemana? Ya, membuat alurnya nanti tidak nabrak gitu ya. Sehingga nanti kita pakai pahat alur yang lebih kecil dari 3. Ya misalnya berapa lebar pahat alurnya, boleh 2 mili, boleh 1,8 ya, boleh 2 ya. Sehingga nanti di sini di mana? Di ini ya. Kita pakai menu ya, menu grooving ya. Kita cek dulu ya. Toolpath grooving, ini groove ya. Grooving, nanti dia tanya groovingnya itu pakai 1 poin, 2 poin, 3 garis, chain atau multi chain ya. 1 poin itu berarti apa? Kita nunjuk 1 titik di sini ya, 1 poin ya. Kita nunjuk 1 titik di sini ya kan. Berarti nanti datanya alurnya adalah dalamnya berapa, lebarnya berapa ya. Tuh yang 1 poin. Kalau 2 poin nanti yang ditanya apa? Koordinat klik yang kanan, kemudian yang kiri ya. Klik berarti 2 poin. Atau tree line. Tree line itu 3 garis ya. 1, 2, 3 ya, 3 garis ya. Atau chain. Chain itu kalau misalnya bentuknya tidak kotak, bentuknya seperti kontur itu boleh. Atau multi chain ya. Multi chain itu bentuknya mungkin tidak terlalu beraturan ya. Tapi diselesaikan dengan pahat, dianggap alur ya. Nah, kita sekarang pakai coba yang 2 point ya. 2 point oke. Berarti kita coba yang atas dulu ya. 2 point berarti poin ini dan poin ini. Nah, kemudian enter. Nah, setelah enter kita disuruh memilih
pahat alurnya yang mana ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini kalau kita pakai pahat alur yang ini nanti ini nabrak gitu ya. Ya kan? Pahat alur ini nabrak kan nanti ke sini ya. Berarti nanti yang alurnya itu lurus ke sini berarti tool holdernya kira-kira yang sebelah sana ya, yang dibalik gitu ya. Ya, ini misalnya. Ini misalnya ya. Ya, tetapi nanti kita lihat dulu apakah betul yang ini apa yang satunya ini ya. Kalau ini kan lebarnya 4 nggak mungkin. Ini lebarnya 1,85 mungkin, ya kan? Ini lebarnya 1,85 mungkin. Nah, kita cek dulu. Nah, kita pakai ini ya. Kemudian setelah pakai ini nanti parameternya kita atur. Tetapi pakai alur biasanya kita tidak pakai cutting speed, tapi kita pakai RPM. Nah, misalnya kita cek RPM-nya 1000 misalnya. Ya, kita tulis 1000, ya kan? Kemudian gerak makannya milimeter per putaran atau milimeter per menit, ya. Kalau milimeter per putaran ya kita kecil-kecilah 0,05 misalnya. Ya. Kemudian finishing RPM-nya samalah ya 1000. Ya. Kemudian maksimum spindle speed yang tadi nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita ada pertanyaan di sini, ya ada pertanyaan bentuk ya parameter bentuknya seperti apa? Apakah nanti ini kotak saja, ada radius di pojok kanan dan kiri, atau radius di pojok kiri kanan, ya yang bawah itu. Kemudian apakah nanti alurnya itu taper ya, ada sudutnya ya atau tidak. Nah, kalau tempat kita kan tadi cuma kotak ya. Cuma kotak berarti ini enggak diisi dia ya. Tidak diisi ya. Karena apa? Karena bentuknya cuma kotak ini saja. Ya kan? Kemudian ada groove rough parameter ya. Groove rough parameter itu maksudnya apa? Nanti ini arahnya pemotongan bagaimana? Dari tengah kiri kanan atau dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ya, itu ya. Kita kiri ke kanan aja, kita coba gitu ya. Kemudian clearance-nya ini kita cek. Ya, clearance-nya ini 2 mili. 2 mili itu berarti nanti mulainya kalau ini bedanya dia mulainya 2 mili dari sini. Ya. Tetapi nanti kita cek dulu nanti pas apa enggak ya. Kita manut ini dulu saja ya. Kemudian nanti kita pilih finish parameter. Finish parameternya kita ikut saja ini ya. Kemudian kita pilih saja ya. Nanti kalau ada kesalahan kita koreksi. Nah, ternyata ini jadi masalah nabrak nih ya. Tool nabrak di bahannya ya, nabrak bahan. Apakah dilanjutkan ya? Kalau dilanjutkan yes, maksudnya nabrak nggak apa-apa itu ya. Ya, kalau saya lanjutkan yes, dia nabrak. Nah, nabrak ya. Ya, tetapi itu juga jadi masalah nanti ya, rusak gitu ya. Berarti tadi parameternya kita cek lagi ya. Parameternya kita cek lagi seperti ini ya kan. Kita cek lagi itu ya. Tidak ada chamfer ya kan. Lurus oke, sudah betul ini ya. Kemudian kita groove. Nah, mungkin yang perlu kita cermati adalah stop clearance ini, stop clearance ya. Stop clearance adalah ini loh ya. Kalau mulainya dari sini ternyata nabrak, kalau mulainya dari atas sekali bagaimana ya. Kita lihat gambarnya tadi itu ini diameter berapa? 50, ini diameter 60 ya. Jadi ada 5 mili di sini ya. Berarti kalau nanti jarak bebasnya ini, jarak bebasnya kita buat 6 mili mungkin aman ya. Kita cek 6 mili ya. Mungkin aman ya. Kita cek lagi sekarang. Oke ya. Kita oke, nanti kita running ulang ya. Karena apa? Karena tadi di sini tuh ada dinding yang tinggi ini ya. Nah, sekarang kita mulai yang ini coba. Ya, ternyata nabrak yang di sininya gitu ya. Nah, berarti nanti bagaimana ya gitu ya. Kira-kira kalau nabrak seperti ini, kalau misalnya alurnya dilurus kiri kanan nggak ada dindingnya nggak masalah. Kalau ada dindingnya, kira-kira pemecahannya bagaimana kira-kira? Ya, kita diskusikan ini sekarang. Nino ya.
Oh, itu berarti nggak jadi error. Ya. Kira-kira supaya aman bagaimana nih kira-kira? Ya kan? Saya cek dulu ya. Kira-kira supaya aman bagaimana? Enggak Menurut pahatnya yang kebesaran itu Pak ya? eh Enggak pahatnya yang kebesaran. kebesaran apa maksudnya? Kebesaran lebar pahatnya Pak. Lebar pahatnya. Kalau Iya. lebar pahatnya enggak, tadi lebar pahatnya berapa tadi? Lebar pahatnya ini 1,85. Lebar pahatnya 1,85. Ya, Alurnya saya 3 lihat ya? Alurnya 3 ya? Gimana? Coba. Kira-kira gimana kira-kira? Kira-kira diapakan supaya aman? Supaya aman. Tadi tidak aman ini ya. Berarti tadi yang ini juga sama itu ya. Jadi gambarnya itu kelihatannya cuma sederhana itu ya. Gambarnya itu kelihatannya cuma sederhana, tetapi ini jadi masalah ya. Supaya aman kira-kira bagaimana? Diakali atau diapakan? Diakali itu maksudnya pakai trik ya. Trik supaya aman itu. Bagaimana ya? Ya. Ada yang punya pendapat silakan. Bagaimana mengakalinya? Mengakali itu bukan mengakali membohongi ya. Mungkin mengakali itu adalah trik ya. Jadi software itu biasanya kan standar itu, tapi pakai trik tertentu dia mau ya. Triknya kira-kira apa? Kira-kira supaya aman. Tadi kan nabrak dinding ya. Ini nabrak dinding ini. Tuh ya. Ya. Atau toolnya yang kurang panjang kita cek dulu. Ini panjangnya ini adalah E-nya adalah 8 mili. Berarti kalau ininya B-nya 2, berarti ini kan 6 ya. Oh, 6 cukup ya. Tapi apakah toolnya kurang panjang ya? Yang kita panjangkan E-nya misalnya ya. E-nya kita buat 12 misalnya ya. Misalnya gitu ya. Boleh toh? Ya, oke, kita oke. Ya, berarti toolnya berubah. Kemudian kita coba lagi. Nah, tetap nabrak ya. Sudah saya perpanjang tetap nabrak. Nabrak di mana tadi? Ya, pergeserannya tadi ya. Ya. Kira-kira ngakalinya bagaimana? Terus kalau saya yes ya, saya yes itu dilanjutkan ya. Nah, ini tapi kok ada beloknya kiri kanan ya? Nah, ini tadi coba kita cek lagi parameternya. Pak, Pak, mohon maaf. Kalau pahatnya misal 2, Pak, kanan dan kiri mungkin nggak, Pak? Jadi menggunakan 2 pahat. Menggunakan Benar 2 gitu. pahat? Ya. Menggunakan 2 pahat itu maksudnya gimana? Kan misal ada yang ngikis bagian kiri sebagian, kemudian satu lagi ngikis bagian kanan kayak gitu. Oh ya, kurang standar itu Mas. Oh. Betul ya. Cuma 3 mili loh. Cuma 3 mili loh ya. Cuma 3 mili, ya kan? Iya, iya, Pak. Bentar, kita akali gambarnya atau kita akali ininya. Bagian ini. Nah, jadi kalau kita akali gambarnya gini. Kita akali gambarnya ini ya. Ini walaupun ini saya hapus dulu ya. Alurnya tak hapus dulu ya. Klik, kemudian saya del. Ya, oke ya. Misalnya ini alurnya itu di sini ya, alurnya di sini, tetapi kita anggap bahwa alurnya itu dari atas sana. Boleh nggak kira-kira? Kita anggap alurnya dari atas sana. Atau kita pakai chain. Chain ya. Chain itu pakai apa tadi? 1, 2, 3, ya, 3, 4 ya. Ya. Ini kan champernya sebenarnya sudah ada ya. Sebenarnya alurnya kan ini saja toh. Ya. Kita akali itu atau kita akali maksudnya gini loh. Ini kita tambahi garis ke sini. Jadi seolah-olah alurnya itu dari sini. Seolah-olah. Klik. Ya. Boleh nggak kira-kira ya? Aman nggak nanti? Ya. Kita coba ya. Saya coba toolpath grooving 2 titik ya kan. Oke, ini dan ini. Ya. Jadi seolah-olah alurnya itu panjang ya. Kemudian kita pakai tool yang ini.
Nah, parameternya kita biarkan dulu ya. Ini oke, 0 semua itu ya. Ya, jadi nggak ada radius ya, nggak ada chamfer ya. Ya. Kalau chamfer kan diisi gini ya, kalau radius kan diisi gini ya, nggak ada itu ya. 0, 0, 0 ya. Kemudian roughing parameternya, stok clear-nya kita isi 2 lagi nggak apa-apa ya kan. Kemudian parameternya ini ya. Coba kita cek ya. Kita cek oke. Aman nggak ini? Aman ya? Kelihatannya nggak nabrak. Coba kita cek sekarang. Kita cek langkahnya ya. Finishing gitu. Ya, ini roughing. Untuk roughing finishing ini apa alur ya? Kita cek sekarang di simulasinya ya. Aman nggak ya? Ya, oke. Kita kecilkan. Ya, kita aman ya? Aman kan? Kalau kita apa? Ya. Ya. Partnya nggak nabrak ya. Oke. Tadi kita akali dengan apa tadi? Dengan cara ini seolah-olah alurnya itu dari sini. Sehingga nanti part itu masuk ketika keluar ke sini. Aman ya. Ya, itu salah satu ya. Salah satu cara. Kalau di sebelah sebelah kirinya itu ada dinding, jadi seolah-olah kita buatnya dari sini. Kalau dari bawah tadi ketika mau keluar dia nabrak gitu ya. Ada cara lain mungkin? Ada cara lain? Kalau saya biasanya gini, ya kan. Nah, ini kan cuma masuk sekian mili aja, nanti kan cuma rugi berapa menit nggak apa-apa, tetapi tidak nabrak. Kalau nabrak itu kan ruginya berjam-jam, bukan berapa menit. Ya. Ya, ada pendapat lain? Dia kali bagaimana? Untuk yang sebelah kanan, ini sebelah kiri ngakalinya ditambahi ya. Nah, kalau yang sebelah kanan kira-kira apa? Apakah bisa parameternya nanti dirubah gitu ya? Ya, silahkan. Atau mungkin yang diklik kiri saja Pak, nanti yang kanan ukurannya ke sana atau bagaimana ya? Ada pendapat lain silahkan. Yang ngakali lagi ya. Nanti kadang-kadang seperti itu trik ya. Trik itu di buku nggak ada gitu ya. Di buku nggak ada gitu ya. Di prosedur yang baku itu juga tidak ada. Kita yang menyiasati supaya itu tetap bisa jalan gitu ya. Sehingga nanti yang sini ya, yang mana? Yang kanan ini ya kita bisa juga untuk untuk prosedur tadi kita ulangi lagi gitu ya. Ya. Tadi parameternya belum kita atur nggak apa-apa. Nah, kita grooving ya, grooving lagi. Tadi 2 poin ya. Sekarang kalau 3 line misalnya, oke enggak ya 3 line 1, 2, 3 yang kita daftarkan lainnya adalah 1, 2, 3. Berarti sampai atas ini ya. Oke, saya centang. Kira-kira mau enggak ya? Kok less than 3 lines change ya? Try again. Padahal tadi kita 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Oh ya, kita cek lagi ya. Sebentar. 1, 2, 3. Sudah 3 ya? Error lagi. Nggak mau. Ya. Kita cek lagi. 1, 2, 3, tambah 1. Yang sini. Ya. Coba. Oh, nggak mau. More than 3 ya. Tadi 3 dikatakan kurang dari 3. Ketika kita tambah 4 lebih dari 3. Nah, ternyata 3 garis agak repot gitu ya. Kita coba lagi. Yang pakai ini apa? 1 poin. Kalau 1 poin berarti Pak, mohon maaf tadi pakai chain kayaknya Pak, bukan 3 lain. Jadi nggak bisa. Oh iya ya, oh ini ya. Iya. 3 line. Nah, coba ya. Kita oke ya.
Oke. Ya. 1. Balik ya. 2, 3. Ini ya. Kita oke. Loh, error ya, Mas. Nggak mau ya. Padahal sudah 3 ya garisnya ya. 1, 2, 3. Sudah 3 ya. Kalau saya tambah 1 lebih dari 3. Saya kasih 3, dia mengatakan lebih dari 3. Oke. Ya, kita pakai yang lain coba. Tadi kan sudah pakai yang ini ya. Triline nggak bisa. Kalau pakai chain kira-kira bisa nggak ya? Atau multi chain 2 poin, 1 poin ya. Kalau 1 poin itu apa toh? Ya 1 poin kita klik aja di sini ya. Cuma minta data ini ya. Enter. Tapi dia nanti datanya minta panjang dan lebarnya ya. Kita pakai ini coba cek. Ya. Dia minta tingginya berapa mili. Itu ya. Kemudian lebarnya berapa mili. Katakanlah tingginya kita bisa atur, dia mengatakan 3, ini mengatakan lebarnya 3, height-nya 8 defaultnya ya. Padahal tingginya kita 3 ya. 3. Ya, dalamnya lebarnya 3 ya. Dalamnya bukan 3, dalamnya 2. Lainnya nggak diatur ya. Kemudian ini kita oke dulu ya. Kita cek oke. Ya. Ya, nabrak seperti tadi ternyata ya. Ya, oke. Berarti nanti lebih baik memang yang paling ringkas ya, yang paling singkat mengakali parameter itu jadi masalah. Kalau menurut saya tadi ya lebih enak itu kita garisnya ditambahi ya. Jadi garisnya ditambah itu seolah-olah kita membuatnya alurnya sampai sini ya. Sehingga nanti X-nya di sini, Z-nya di sana ya. Nanti pasti bisa itu ya. Ya, cara yang lain kita coba belum ya. Nanti mungkin Anda mau mencoba boleh ya. Ya, itu yang tentang roughing, finishing, kemudian grooving ya. Grooving itu Grooving itu membuat alur ya, membuat alur ya. Nah, ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya Pak, Ya silakan. izin bertanya Pak ya. Ya, gimana? Semalam tuh kan Pak coba untuk yang gambar tugas berapa itu? Yang ada R10-nya itu Pak ya. Nah, itu kan dibikin lingkaran. Ini pakai chain itu tadi kata Bapak tadi Pak ya. Nah, terus sama yang bagian depan itu kan dibikin lingkaran dulu Pak ya. Saya tuh mau pakai trim semalam tuh, mau pakai trim. Tapi bingung Pak. Jadi saya bikin garis potong, terus saya delete aja pakai keyboard. Boleh itu Pak, kalau di delete pakai keyboard. Jadi tapi gambarnya Pak. Boleh, pakai keyboard itu di delete boleh Pak. Oh, jadi tugas yang mana itu? Yang lengkung-lengkung itu? Iya Pak, yang ada lengkung. Sebentar. Ya. Yang ada R-nya 10. Coba Pak ditampilkan gambarnya yang mana? Coba tampilkan gambarnya yang mana? Ini tugas di pertemuan 10, Pak. Pertemuan 10. Pertemuan 10 ya. Bentar. Pertemuan ke-10, tugas yang berapa? Tugas 2, Pak. Oh, yang 2. Oke, saya cek dulu ya. Ini yang masalah malah gambarnya. Atau gimana? Bentar. Saya cek gambarnya dulu ya. Oh, yang ini. Ntar saya cek gambarnya dulu ya. Gambarnya yang ada lengkungannya gemuk itu ya. Itu berarti buku yang satunya. Ya, itu masalahnya di mana tadi, Mbak? Ada R10, membuatnya bagaimana gitu? Iya, pertama semalam tuh dicoba, ternyata nggak makan, Pak. Dicoba pakai grooving itu. Oh, gitu ya. Iya. Oh, itu pakai grooving ya. Sebentar. Yang ini Pak, yang masalah trim tadi nggak apa-apa masalahnya jadi Pak ya, kalau pakai delete langsung dari keyboard. Yang di delete pas titiknya enggak? Iya, karena pakai
Garis potong aja Pak, jadi. Garis potong ya boleh, asal nanti pas diidentifikasi oleh mesin nyambung ya. Oleh camnya nyambung nggak? Pas Anda klik panah-panahnya nyambung ya? Nggak keluar ya? Kalau nyambung, kalau nyambung ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini kan gambar yang ini coba cek dulu ya. Di buku yang tugas yang itu ya. Sebentar. Halaman 63 ya. Bubut. Ya, saya ketemu gambarnya ini. Bentar ya. Yang ini gambarnya ya? Yang ini? Iya, yang itu Pak, yang R10-nya. R10 itu ya? Oke, nggak apa-apa. Ini gambarnya R10 kan kita membuat garis sampai sini, kemudian kita putus, kita membuat garis lagi, kemudian kita membuat arkes yang 3 point ya. 3 point nanti radiusnya ngisi, tinggal klik dan klik ya. Ini. Ya. Tapi kalau nyambung nggak masalah, tapi ini nggak masuk. Nggak masuk. Ya, coba saya cek ya. Saya cek ya, contoh ya. Oke, itu ya. Kalau nyambung nggak masalah, tetapi ini itu kedalamannya berapa itu ya? Dari diameter 80 itu ya, menuju ke 77,3. Gambarnya tadi ya, ini ya. Ini diameter 80, ya kan? Ini diameter 80 ya. 80 ya kan? Kemudian ini 77,3 ya. Ya, berarti kedalamannya cuma 1, berapa ini ya? 1,5 nggak ada ya. 1 mili kira-kira, cuma sedikit itu. Ya. Ya. Tapi buatnya pakai apa? Pakai grooving atau pakai apa? Pakai kontur biasa? Pakai grooving ya? Suaranya kedengaran. Suaranya bengung ya, Pak. Ya, kalau pakai grooving biasa atau pakai alur yang biasa nanti kita tunjukkan yang contoh kedua ya. Nanti kita tunjukkan contoh kedua, yang contoh pertama tadi itu ya. Nanti kita buat contoh kedua dari buku ini yang halaman ini. Contoh kedua kita buat di sini maksudnya. Kita buat bersama-sama. Gampang loh ini ya. Yang ada ulirnya mungkin ya. Oh, enggak ada ini. Oke, ada ya. Ya, itu nanti kita kasih contoh satu lagi yang untuk membuat yang ada apanya. Sebentar. Oh, yang satunya bukan ini ya. Ya, nanti kita buat yang ada membuat ulir ya. Ini jadi tadi alur ya. Kemudian roughing, finishing, grooving. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Nanti sekalian aja ya yang buat tadi kita penyelesaiannya seperti apa tahu di sini. Kalau kita membuat gambar yang cuma ada masuknya sedikit saja, apakah pakai alur atau pakai pahat finishing gitu ya. Tuh ya. Ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Gimana Mas? Ini izin share Pak. Oh ya, silakan. Sebentar saya tak off dulu ya. Share saya tak matikan dulu. Oh sudah mati ya? Oke.
Ya, silakan share bisa. Kalau ada pertanyaan share bisa ya tadi, nggak apa-apa. Dulu pas nginstal juga Mas Yusuf kan share nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau cuma kita ngomong pertanyaan ini saya nggak mengetahui masalahnya, nanti Pak ini masalahnya ini kan. Bisa Mas Adrian? Oh, izin Share-nya belum ada. Masuk pakai akun yang lain, Pak. Soalnya saya ini pakai nganu ya ngomong ini pakai HP, ini mau gitu. laptop saya. Oh gitu ya. Pakai akunnya Mas Indra. Ya. Ya, jadi kalau nanti misalnya Anda masuk ke Zoom gitu, atau kalau kita ngadakan Google Meet, kalau Anda itu loginnya pakai email UNJ ya, saya nggak usah admit ya. Anda bisa langsung masuk gitu ya. Kalau pakai yang email UNJ ya, bisa langsung masuk. Kalau email yang umum tidak bisa ya. Jadi harus di-admit oleh host dulu. Ya, ini Mas Indra ya. Kok Indra? Pakai namanya Indra tapi Andrian. Ya, silakan. Oh, Indra itu punya teman banyak, jadi semuanya pakai Indra namanya. Oke, silakan. Benar, Pak. Ini Pak, apa yang proses routing kok ada ininya ya Pak? Ada apa? Filet. Yang proses routingnya itu kok ada filet ya Pak ya? Yang apa di ujung Ya, coba diklik parameter yang operation manager itu Anda klik parameter. Nah, itu parameter bawahnya lead rough itu. Nah, klik. Nah, saya lihat parameternya. Kemudian roughing parameter, coba klik roughing parameter ya. Atas ya, klik ya. Ya, ini depth of cut 2, minimum cut depth berapa nih? 0,01. Stock to lift, coba stock to lift X-nya Anda ganti 0,5 coba. Ya, coba ya. 0,5 ya kan? Kemudian itu oke. Nah, coba di oke lagi. Di oke nanti dijalankan coba. Di running lagi ya. Di ini. Ini kalau masih silang merah berarti belum di running lagi, Mas. Atas itu ya. Yang gambar tool panah kirinya. Nah, bukan. Nomor 3. Nomor 3. Nah, itu. Ya, itu kan diulangi lagi. Nah, coba sekarang masih kena nggak itu? udah nggak kena Pak. Nah, itu tadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ya, tool itu titiknya itu di mana, gitu kan ya? Titiknya di mana. Makanya kalau kita menggunakan tool yang radius ujungnya, coba Anda klik tool nomor 1 tuh klik double coba. Nah, klik tool nomor 1 T0101 tuh. Toolnya. Ya, klik double. Nah, itu berapa radius ujungnya dia? Radius ujungnya adalah 0,8. 0,8. Ya. Sehingga kalau radius ujungnya 0,8, sisa untuk finishing ya jangan kecil ya. Itu nanti apa beloknya tool itu jadi tidak presisi gitu ya. Nah, kalau itu toolnya itu misalnya ujungnya radiusnya 0,2 ya hampir runcing, itu mungkin nanti nggak masalah gitu ya. Ya itu ya. Sehingga nanti apa ya secara logis ya, itu sebenarnya kalau radius ujungnya 0,8 berarti pemotongannya itu minimal 0,8
itu jadinya bagus ya. Jadi jangan sampai tool itu radius ujungnya 0,8, Anda makannya 0,2 ya. Kan jelek ya. Berarti kena yang belakang apa yang depan nanti kalau 0,2 itu makannya ya. Jadi logikanya kan tool itu bentuknya radius ujungnya ya. Berarti kalau Anda makan 0,8 pas pojok kiri. Tetapi Anda makannya 0,2 berarti yang dimakan itu ketinggalan ya. Di bawahnya radius itu loh ya. Nah, logikanya gitu Mas ya. Ya. Sehingga nanti dibuat aja kalau pemakanan minimal itu berarti harusnya ya sebesar radius ujungnya. Berarti kalau Anda radiusnya ujungnya coba diganti 0,4, corner radiusnya di 0,4 ya. 0,4 itu ya. Bisa diganti nggak itu? Ya. Oke, centang. Yes ya. Kemudian di running lagi. Ya. Nanti toolnya kan lebih runcing itu ya. Ya, berarti beda jalannya. Ya, itu ya. Ya, itu ya Anda lihat detailnya soalnya ya. Detailnya kalau sampai runcing gini ya. Ya. Nah, sisa pemotongan untuk X finishing itu satu aja nggak apa-apa, Mas. Ya. Kalau 0,2 terlalu kecil ya. 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 Jadi sisa untuk finishing itu satu aja nggak apa-apa ya. Stok tulip satu misalnya apa? Mau dibubuk jadi 20, kemudian trafficnya 22 kan boleh ya? 22, 23 kan boleh. Nanti finishingnya 1 mili malah lebih bagus ya. Finishing, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya. Mbak siapa tadi? Coba di-share masalahnya tadi ya, yang ada radiusnya tadi ya. Mbak siapa tadi? Bisa nggak nge-share yang gambar tugas 2 tadi ya? Ini Pak, saya zoomnya pakai HP soalnya. Oh, oke. Oke ya, nanti kita ya. Oke, nanti itu dicoba ya. Nah, kalau sekarang misalnya Pak, kalau ada ulir bagaimana gitu kan ya. Kita cek ya, kita share lagi ya. Saya share dulu ya. Ya, misalnya di sini ada ulir ya, misalnya itu ya. Ini kan enggak ada ulir, tapi ini saya anggap ini tadi ulir ya. Misalnya gitu ya. Jadi kalau itu ada ulir di situ, berarti nanti saya pakainya apa? Pakai toolpath ya, toolpath trading ya. Coba saya lihat gambarnya dulu ya. Saya lupa gambarnya tadi diameter berapa itu. Ya, diameter gambar ini tadi ya. Yang kita cek ada di sini. Ini diameter X Y25 50 ya. Ya nggak baca nanti kita buat M50 kali 2 misalnya, atau yang kita ulir yang depan sini. Ini adalah 20 ya. Nah, misalnya kita ulir ya, misalnya itu ya. Jadi nanti perintahnya adalah toolpath kemudian trading. Ya, trading. Nah, kita pilih sekarang pahat ulirnya ya. Jadi ingat di sini nanti pahat kanan atau pahat kiri. Kalau pahat kanan berarti nanti usahakan ujung pahatnya di sini. Ini loh tempatnya sama tadi ya. Kalau ini kan nabrak sini ya. Nah, kalau ini mungkin enggak gitu ya. Jadi misalnya kita pakai pahat yang ini. Ya, atau yang mana? Yang ini ya. Yang medium ya. Klik ya. Oke, ini ya. Kita pakai pahat yang ini, kemudian ini feed rate ya. Feed rate itu adalah feed rate adalah gerak makan, tapi nanti kan gerak makannya diatur oleh parameternya gitu ya. Nah, spindle-nya kita atur spindle-nya RPM ya. Jadi kalau spindle speed untuk membuat ulir RPM ya, RPM jangan tinggi-tinggi ya, misalnya 400 gitu ya. Ya. Kemudian maksimum spindle speed ya kita tulis saja katakanlah misalnya 1000 ya misalnya ya kan. Jadi kalau membuat ulir walaupun pakai mesin CNC RPM-nya tidak bisa tinggi ya, karena apa dia nanti
interpolasinya antara X dan Z-nya, kemudian kembali ke awalnya, nanti tetap error gitu ya. Tetap dia nggak mau kalau RPM-nya ya. Kemudian parameternya kita ngisi di sini adalah apa? Ngisi isian bentuk ulirnya ya. Jadi bentuk ulirnya katakanlah ini tadi 20, katakanlah. Lah kalau M20 itu berapa ukurannya? Kita bisa pakai tabel. Ya, tabel ini ya. M20, oh M20 ada yang 1,5, ada yang 2,5, ya kan? Ada yang 1. Ya. Kita pilih mana? Kita 1,5, kita klik aja. Kalau kita klik OK, nanti ukurannya diisikan ini. Lead 1,5, include angle 60, thread angle 30, diameter mayor 20, diameter minor 18,36 itu diisikan kalau kita ngisi pakai tabel ini. Ya. Kemudian yang kita atur adalah start posisinya ini. Ya, kita kalau membuat ulir. Kalau kita membuat ulir tadi suara apa itu ya? Kalau kita membuat ulir jangan dari sini ya, agak jauh sana. Ya, misalnya berapa startnya? 10 nggak apa-apa, ya kan? Ya. Kemudian end positionnya ini adalah akhirnya ini berapa mili ya. Kalau ini ada alur, ini kan tadi cuma 7 ya, 7, ini ada alur 3, nah nanti paskan tengah atau lebih sedikit ya, nggak masalah, karena nanti kalau alurnya 3 kan cuma sedikit ya. Jadi katakanlah min 8 misalnya, kalau kurang nanti kita tambahin ya. Kemudian ini kita berikutnya adalah cut parameter ya. Tadi ini bentuk, ini tool, ini bentuk ulir, ini adalah parameter pemotongannya. Kan? Jadi nanti ditanya kita pakai Kenneth cycle atau pakai box atau alternating ya. Jadi kita pakai Kenneth cycle itu nanti G7 berapa ya. Jadi nanti pertanyaannya nanti kedalamannya equal area atau equal depth ya. Kalau equal area berarti nanti semakin dalam tidak semakin berat pemotongannya kan ya. Kemudian kita ditanya number of cut-nya, number first cut atau berapa kali potong. Kalau berapa kali potong kita ngisi misalnya apa? Nanti dipotong 6 kali dibagi oleh mesin, ya kan? Kemudian clear-nya mulainya dari atas berapa mili? Misalnya mulainya 5 mili di atasnya, ya kan? Overcut-nya 0 karena sudah kita tambahi, ya kan? Kemudian nanti last cut, amount of last cut itu maksudnya apa? Berapa kali last cut dilaksanakan? Misalnya apa? 6 kali. Kemudian pada koordinat yang sama diulangi berapa kali? Ya, misalnya 2 kali. Ya. Kemudian number of spring cut maksudnya apa? Finishing. Katakanlah 2 kali. Ya. Jadi nanti kalau ini kita centang, ya, kalau kita centang ya, dia membuat ulir ini. Ya. Loh, Pak, ini gambarnya kok 1 ya? Nanti kita lihat di simulasinya gitu ya. Nah, ya, kalau kita simulasikan nanti seperti ini. Ini roughing, kemudian ini nanti finishing, ya, kemudian grooving, kemudian alur. Ya, ini kelihatannya ada kesalahan ini tadi, ada kesalahan ya. Ini ditabrak sampai sini itu ya. Seharusnya kan tadi M20, berarti parameter ada yang salah ya. Parameter ada yang salah, kita cek di sini. Ya. Apa parameter yang salah? Nanti kita cek dari ini ya. Mungkin diameter mayor minornya, atau mungkin ini apa start positionnya ya, atau mungkin datanya ada yang keliru ya di sini katakanlah ya, ada yang keliru mungkin gitu. Kemudian nanti coba kalau kita coba dengan ini ya, misalnya ini kita nolkan dulu ya, ke 1 aja ya, ini 0 dulu ya, kita coba lagi ya, nanti betul apa tidak.
Jadi nanti di sini Anda bisa mencoba-coba sampai nanti kira-kira yang kita buat itu adalah betul ya. Nah, ini kelihatannya betul mungkin ya. Kita cek sekarang. Tadi groupingnya kurang satu ya memang ya. Oh, groupingnya lupa satu tadi ya. Nah, kalau ada yang lupa caranya bagaimana? Kalau ada yang lupa bagaimana? Tadinya groupingnya ternyata belum saya kerjakan yang sini. Kemudian saya mengerjakan ulir. Ternyata saya sadar bahwa tadi kan kita menjelaskan, kemudian alur yang depan itu lupa ya. Gitu. Ini naving. Kemudian saya ingin menyisipkan satu program grouping di tengah ini. Ya, ternyata groupingnya baru satu, yang sini belum. Ya, yang sini belum ada groupingnya, ya kan? Nah, kalau saya mau menyisipkan, caranya bagaimana kira-kira? Saya ingin menyisip, ini kan satu, roughing, finishing, grouping. Seharusnya grouping lagi ya, baru trading. Kalau saya ingin menyisipkan, caranya gimana kira-kira? Ini ada kode ya, ini ya, ini garis merah ini loh, segitiga merah ini ya. Berarti kalau saya ingin menyisipkan di sini, merahnya ini saya naikkan ke sana. Nah, berarti nanti yang saya kerjakan adalah sesudah ini, ya kan? Nah, contohnya nanti itu kan grouping ya. Groupingnya saya edit dulu. Saya tambahi garis putih tadi ya. Ya, skip. Saya grouping ya, dengan 2 poin ya. Ini dan ini. Ya. Enter. Pakai tool yang ini tadi. Ya, ini sama. Parameternya oke, dan kita kerjakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa grouping yang ke berikutnya adalah sesudah grouping yang ketiga tadi ya, sehingga lead-nya tetap di terakhir ya, sehingga nanti panah merah ini sebenarnya untuk menyisipkan ya, menyisipkan kalau ada katakanlah ada baris yang terlupakan di sini, sehingga nanti kalau saya ulangi lagi ya, ini ulangi ya. Nah, ini saya ulangi lagi ketika saya kerjakan. Ya, ini roughing, kemudian finishing ya, kemudian grouping lagi, baru ulir ya. Jadi itu tadi saya salah tidak sengaja, tapi saya terus menjelaskan fungsi ini segitiga merah ini ya. Ya, sehingga nanti kalau Pak ini ada yang lupa satu ya Pak, apakah ini dihapus? Enggak, ini panahnya kita naikkan ke sini saja, nanti menyisip di situ. Ya. Itu ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan, saya stop dulu ya. Ya, ada pertanyaan silahkan. Mungkin Mas siapa ya, Mas Andrian atau Pak, saya itu ini ada yang lupa satu pelupaan menunya ya. Apa tadi itu finishingnya itu salah, sudah terlanjur sampai ke bawah, ya kan? Nah, finishing yang salah kita hapus, kemudian panah merah kita masukkan di antara roughing dan yang satunya nanti disisipi di tengah. Ya. Jadi bisa seperti itu. Ya, silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ini berarti semua sudah install Mastercam ya? Semua sudah ya? Sudah kan? Sudah, Pak. Ya, sudah, nanti bisa untuk latihan lagi gitu ya. Jadi prosedur seperti itu. Nanti kalau Anda mau membuat track ya, kalau track itu nanti maksudnya kita mengakali seperti tadi, biasanya alur itu kan kiri kanannya rata sehingga nggak masalah sesuai dengan depot. Ternyata kirinya dinding tinggi, ya udah kita pura-pura alurnya dari atas nggak apa-apa. Ular juga gitu. Ular jangan mulai dari pas titiknya ya, nggak panjang nggak apa-apa. Karena apa? Satu putaran itu kan cepat sekali. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Anda
berlatih lagi ya, tugas yang kemarin belum selesai itu ya. Oh ya, saya tadi ini ya, pertanyaannya Mbak siapa tadi ya? Pak, kalau masuk sedikit itu bagaimana gitu ya? Contoh ya. Tadi di sini katakanlah ntar. Tadi yang kasus yang tadi sebenarnya itu yang masuk R10 itu sebenarnya bisa dengan finishing saja. Tidak usah pakai alur bisa sebenarnya ya. Contohnya sebentar, saya mungkin lihat gambar yang dulu-dulu ya. Ini saya save dulu. Oh, ini sama dengan yang tadi. Bentar. Oh, ini yang mailing ya. Ya, ini contoh ya. Ini kan mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi. Saya hapus dulu ya, roughingnya. Saya hapus. Belum terlihat share screen-nya. Ya, oke. Sebentar Pak ya. Nah, oke. Saya tadi buka dulu soalnya. Ya. Sudah kelihatan ya. Ya, ini mirip yang tadi ya. Mirip yang tadi. Ini ada istilahnya ada lengkungan di sini nih. Gitu. Nah, ini nanti mungkin bahannya diperpanjang mungkin bisa ya. Nah, nanti caranya ini bagaimana? Apakah dengan alur atau dengan roughing biasa ya. Contoh saya dengan roughing dulu ya. Toolpath roughing ya. Oke, ya kan. Apakah bisa saya dengan cara yang lain? Bisa, Pak. Kalau dengan Windows sebenarnya bisa ya, yang saya potong nanti ini. Nah, bisa dengan Windows ya. Kuning semua gitu ya. Tadi kan pakai ini partial weight ya. Saya dengan Windows bisa. Oke. Ya, kemudian nanti saya pilih apa ya? Ini pilih yang enggak runcing saja. Ini, gitu ya. Kemudian parameternya misalnya ini saya masukkan 1,5 ya. Ini tadi 0,5 ya misalnya ya. Ya. Kita lihat ini langkahnya ini nggak masuk ya, nggak masuk ya. Jadi dia mengerjakannya adalah seperti ini. Jadi seolah-olah yang di sini tadi dilewati, ya kan? Yang masuk sedikit tadi dilewati seolah-olah gitu ya. Ya, padahal kita mintanya ya, kita mintanya itu nanti itu jangan dilewati gitu ya. Ya. Ya, ntar saya edit ini gambarnya kok jelek ini ada chambernya ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita gambarnya sudah dijalankan, kemudian ini kita rubah gambarnya, itu nanti ada peringatan merah ya. Kita ubah, katakanlah kita kasih chamber 2 gitu ya, gambarnya yang sudah di cam tadi. Maka kemudian ada warning, toolpath-nya hilang, ini merah. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulangi lagi. Ya, maka toolpath yang berikutnya mengikuti gambar terakhir. Nih. Ya. Nah, kemudian caranya bagaimana supaya tool ini bisa masuk ke sini, ya. Jadi di sini nanti di parameter ada pilihan, ya. Parameter di sini ada pilihan ini. Tool para parameter kan tadi kita ukuran ini ya. Nah, kita belum melihat yang ini, ya. Ini ada tool kompensasi, ya kan? Right, oke betul right, ya. Kemudian di sini ada in lead out, kemudian di sini ada pelang parameter. Lah ini yang belum dibahas ya. Pelang ini bacanya bahasa Inggrisnya mungkin pelang ya. Nah, kita klik. Ya, klik ya. Nah, di situ nanti ada pilihan, ya kan?
ada pilihan yang pertama ya, yang pertama ini ya kan. Yang pertama adalah kalau ada apa? Ada yang masuk di sini atau di sini kita abaikan. Sehingga nanti lurus saja. Atau yang kedua, kalau di sini ada yang masuk, di sini ada yang masuk, di sini juga ada yang masuk, kita perhitungkan. Ya, kita perhitungkan ya. Tetapi kasus benda kita tadi kan cuma ini ya. Ya, yang diameter ini nanti kita perhitungkan. Ya. Sehingga kalau saya oke, ya, saya oke ya. Ini yang ketiga saya oke. Dan saya centang. Ya. Tulpatnya hilang. Ini jadi merah. Kemudian saya ulangi sekarang. Ya. Ya. Nah, apa yang terjadi ini masuk. Ya. Masuk tetapi dia ada peringatan. To collision with stop. With stop ya. Kalau saya oke, dia masuk lagi. Maka dia jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Tadi masuk kenapa? Dia peringatan karena sebenarnya tool itu kan nggak boleh masuk ke situ. Nah, sehingga nanti ya masih ada parameter yang perlu parameter yang perlu dipertimbangkan di sini ininya, ya kan? Back clearance angle-nya itu berapa derajat bolehnya, ya kan? Kemudian front clearance angle-nya berapa derajat, ya kan? Nah, kalau ini kita abaikan, ya nanti mungkin ini nggak nabrak, ya. Ya. Ya, misalnya seperti itu atau seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita centang, nah, kita cek lagi. Ya, dia masuk tapi agak sedikit memaksa itu ya. Ya, berarti nanti kalau ini enggak dikerjakan dengan alur boleh ya. Nanti finishing juga gitu ya. Nanti tulpat finishing. Ya. Finishing yang sama di finishing ya kan. Kemudian toolnya kita pilih. Tadi toolnya sudah runcing sebenarnya ya. Tool ini finish parameter oke. Nanti pelang parameternya kita juga oke di sini ya. Ya, kemungkinan sudutnya ini aja yang diakali nanti ya, sudutnya berapa derajat, Anda coba, kemudian kalau saya oke, maka dia seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya cuma roughing finishing ya, nggak pakai grooving ya. Coba cek sekarang. Ya, roughingnya nabrak, tapi finishingnya dia nggak mengatakan tidak nabrak ya. Berarti kalau ini cuma 1 mili, 1,5 mili bolehlah ya. Yang roughing tadi ya ininya nggak usah ya, yang roughing ini nggak usah ya, tapi yang finishing ya gitu kan boleh saja ya. Sehingga nanti langkahnya adalah yang roughing tetap lurus, yang finishing nanti boleh masuk ya. Misalnya kalau ini cuma 1 mili 1,5 mili oke, tetapi nanti F-nya diperkecil ya. F-nya diperkecil di sini ya. F-nya jangan 0,5 lah, misalnya 0,1 ya. Cutting speed-nya kita kecilkan. Ini misalnya ya oke ya. Sehingga nanti kalau kita ulangi lagi ya kalau kita simulasikan seperti ini. Ya. Ini ya. Ini bisa menjawab pertanyaannya tadi enggak, Mbak? Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi kalau itunya cuma 1 mili, 1,5 mili, oke lah Pak masuk ya. F-nya diperkecil. Kalau masuknya itu katakanlah 5 mili ya pakai grooving ya. Kalau cuma 1 mili ya pakai itu tadi, tapi pakai parameter yang sebelah kanan tadi ada namanya PLUNGE tadi ya, pelang parameter. Ada apa istilahnya yang masuk ke X atau ke Z, mana yang diinputkan itu ya. Itu ada pertanyaan lagi? Ya, kita lanjutkan belajar secara mandiri ya. Ternyata teman-teman ini Pak, saya berlatih semalam, ada menu hilang nggak ketemu gitu ya. Menu hilang nggak ketemu itu tadi Mas Galih ya.
Pak menunya hilang nggak ketemu gitu ya. Ya ternyata kalau tanya tuh diberitahu cuma 1 menit selesai Mas ya. Kalau nyari sendiri semalam nggak ketemu ternyata gitu ya. Oke, ya nanti temannya mungkin ada yang bisa ditanya gitu ya. Oke, dilanjutkan Anda belajar mandiri ya dari buku yang kemarin saya share itu ya, atau dari di Bismart nanti Anda coba membuat ya, termasuk yang dari RPL ya, Mas siapa? Mas Tatang gitu ya, Pak Widoyo ya, Pak Rahmat ya. Itu silahkan nanti dicoba lagi ya. Nanti rekaman ini saya share ya. Nanti rekaman saya share di grup ya. Di grup Iya, yang Pak, makasih. dan di grup yang ini, yang RPL, sehingga nanti tadi dijelaskan apa mungkin lupa gitu ya. Jadi kemarin Pak siapa Pak, ini saya ada kuliah double ya. Double itu sebenarnya online nggak masalah ya. Satu pakai komputer, satu pakai HP gitu ya. Nah, bisa mendengarkan dua-duanya. Yang satu minta direkod kan nggak masalah. Ya. Online itu kadang-kadang dosen tuh, pejabat itu online itu kadang-kadang 5 rapat sekaligus dihidupkan semua itu ya. Ya. Satu pakai komputer kantor, satu pakai komputer sekretarisnya, satu pakai HP-nya dan sebagainya, 5 rapat sekaligus ya. Dan kalau 5 rapat sekaligus ya berarti nggak memperhatikan semua ya, tinggal pergi tapi hidup gitu ya. Ya. Oke. Saya kira cukup sekian Zoom-nya ya. Silakan Anda berlatih lagi. Nanti hasil rekodnya saya berikan ke grup ya, ke WA-nya masing-masing ketua kelasnya ya. Kalau yang di RPL nanti saya kasih yang di grup supaya bisa untuk bahan belajar ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ya. Dilanjutkan belajar masing-masing ya. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat belajar. Selamat pagi. Silahkan kalau mau meninggalkan Zoom ini. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Maaf.